Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pada pembelajaran kita yang pertama. Sebelum kita ke materi pembelajaran, mari kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, langsung kita ke materi pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan wawancara. Apa itu kegiatan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal ataupun peristiwa. Sebelum kita melakukan wawancara, maka kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kita tentukan topik wawancara dulu ya. Tujuannya adalah agar kita dapat memfokuskan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Nah, seperti pada gambar berikut ini, jika kita ingin membuat pertanyaan seputar makanan pokok masyarakat Indonesia, kita perhatikan gambar berikut ini bahwa setiap hari masyarakat Indonesia akan membutuhkan makanan pokok, yakni berupa beras. Nah, makanan pokok beras, tahukah kalian dari mana asalnya? Nasi berasal dari beras dan beras berasal dari tanaman padi. Anak-anak, sebelum kita menyusun daftar pertanyaan, terlebih dahulu kita mempelajari tentang proses penanaman padi agar pertanyaan yang kita susun dapat teruntut dan sistematis. Proses penanaman padi di Indonesia adalah yang pertama, padi ditanam di daerah dengan cuaca yang panas dan curah hujan yang tinggi. Di mana daerah-daerah di Indonesia sebagai penghasil padi terbesar ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sulawesi Selatan, dan ada di Sumatera Utara. Nah, lumbung padi nasional yang ada di Indonesia terdapat di daerah Karawang, Jawa Barat. Anak-anak, di dalam proses pertumbuhannya, padi membutuhkan 3 tahapan besar. Apa saja itu? Yang pertama adalah sebelum tanaman padi ditanam di ladang, terlebih dahulu tanaman padi tersebut harus mengalami proses perendaman selama semalam. Nah, proses perendaman ini akan bertujuan untuk memunculkan tunas ataupun kecambah pada biji padi. Selanjutnya, tanaman padi, biji padi tersebut akan disemai pada ladang yang telah disediakan. Setelah tumbuh, maka bibit padi akan ditanam di sawah para petani. Oke anak-anak, di dalam proses pertumbuhannya tanaman padi, maka petani juga harus melakukan kegiatan berikut ini. Di antaranya adalah mengairi, kemudian memberikan pestisida untuk mencegah hama, dan yang ketiga adalah memberikan pupuk agar tanaman padi tumbuh subur. Nah, anak-anak, kegiatan mengairi, kegiatan memberikan pestisida, dan kegiatan memupuk tanaman padi dapat kalian saksikan seperti gambar berikut ini. Proses ini membutuhkan waktu selama 110 sampai 130 hari ya. Lama juga ya untuk bisa mendapatkan beras yang dapat kita nikmati sehari-hari. Setelah tanaman padi ini menguning, maka proses selanjutnya adalah melakukan penggilingan ataupun penumbukan dengan tujuan agar tanaman padi tersebut, biji padi tersebut terpisahkan antara isi dan kulitnya atau sekamnya. Isinya berupa beras dan sekam padi dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya jadilah nasi. Nasi ini berasal dari beras yang dihasilkan oleh petani kita. Macam-macam beras berikut ini, ada yang berwarna putih, kemudian ada juga beras hitam,
dan ada juga beras merah. Anak-anak, selain beras, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah seperti gambar, yakni ada sagu, singkong, dan juga jagung, yang tentunya kesemua sumber daya alam ini dihasilkan di Indonesia. Untuk dapat menghasilkan sumber daya alam dan dapat memanfaatkannya, maka kita sebagai manusia juga harus menjaganya, menjaga lingkungan kita, menjaga tanaman kita agar selalu dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya kita bisa melakukan proses penghijauan. Dan untuk mendapatkan tanaman padi ataupun panen yang melimpah dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan kebutuhan pangannya, maka kita harus menjaga tanaman padi dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah ini dilakukan petani agar tanaman padi yang ada di Indonesia dapat tumbuh subur dan hasilnya melimpah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Jika lahan persawahan kita mengalami kerusakan seperti ini, apa yang akan terjadi dengan masyarakat Indonesia? Kira-kira apa penyebab kerusakan berikut ini? Mari kita perhatikan. Kerusakan lingkungan ataupun kerusakan lingkungan sawah pada gambar disebabkan adanya penggunaan pestisida yang berlebihan. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan ini dapat mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua adalah tidak mengembalikan sisa tanaman pada tanah tersebut. Semisal kita telah menanam tanaman padi, sebaiknya setelah biji padi diambil, maka sebagian dari tanaman padi tersebut dibakar di lahan sawah tempat tanaman padi ditanam untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan yang ketiga adalah menjaga intensitas tanaman karena lahan juga membutuhkan proses istirahat untuk mengembalikan kesuburannya. Nah, selanjutnya kita masyarakat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah dan kita hidup di negara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena itu Indonesia memiliki berbagai kenampakan alam. Di antaranya adalah kenampakan alam pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Mari kita ikuti karakteristik dari masing-masing kenampakan alam tersebut. Yang pertama adalah pantai. Nah, pantai ini adalah dataran yang berbatasan dengan laut, di mana pantai ini menyimpan sangat kaya sekali dengan sumber daya alam. Di antaranya adalah kerang, cumi-cumi, kemudian dapat juga digunakan sebagai pembudidayaan ikan laut dan juga petani garam. Selanjutnya anak-anak, kita ke dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah daerah daratan dengan ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan air laut, sehingga dataran ini sangat sejuk dan juga dingin udaranya. Di samping itu, sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dari dataran tinggi adalah perkebunan dan juga peternakan. Perkebunan teh, kopi, hina, dan lain sebagainya terdapat pada daerah dataran tinggi. Selanjutnya, daerah dataran rendah. Dataran rendah ini berada di kisaran 0 hingga 200 meter ketinggiannya pada permukaan air laut. Di mana di dataran rendah ini sangat cocok sekali untuk daerah persawahan, kemudian untuk peternakan, juga sangat menghasilkan sumber daya alam yang berbagai macam. Ada padi, jagung, dan juga kelapa. Oke anak-anak, sampailah kita pada kesimpulan kita di pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat dan bijak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, kita harus mencintai lingkungan kita dan menjaga kelestariannya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenali karakteristik
dan potensi alam yang terdapat di setiap kenampakan alam di negara Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan physical distancing ya, agar kita senantiasa sehat.